Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dosen penguji LPTK UIN Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dan dosen pembimbing serta Bapak Ibu yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Ari Pratama. Saya guru mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah Negeri Kapuas, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan mata pelajaran fikih Kementerian Agama Republik Indonesia di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan NIM 25426732060. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 11 dengan materi jinayat dalam Islam. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk semuanya. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat? Semangat. Kalau semangat, mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Mantap, luar biasa. Sampai ketemu lagi kita ya di mata pelajaran fikih. Hari ini kita akan membahas masalah materi jinayat. Jinayat dan macam-macam contoh perbuatannya. Tapi alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita sama-sama berdoa. Untuk berdoa, Bapak serahkan kepada ketua kelas untuk memimpinnya. Silakan. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa. Bismillah. Alhamdulillah. Semoga dengan berdoa tadi pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan semoga materi-materi yang Bapak sampaikan bisa diserap dengan baik dan benar. Amin. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita, Republik Indonesia, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan. Hari ini kita menyanyikan lagu kebangsaan, judulnya adalah Tanah Airku. Silahkan berdiri semua. Sekarang Bapak akan mengabsen kehadiran kalian ya, untuk mengetahui apakah hari ini semua hadir. Dari yang pertama, Abdurrahman Sidik, Ahmad Rifki Firdaus. Berarti hadir semua ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran tentang jinayat ya, sekarang Bapak tanya, ada yang tahu nggak apa sih jinayat itu? Saya, Pak. Oke, Rafika silahkan. Jinayat adalah pelanggaran hukum yang mengandung unsur kejahatan seperti pembunuhan, pencurian, dan perzinaan. Mantap sekali. Tepuk tangan dulu untuk Rafika. Ya, benar ya. Jadi jinayat itu adalah
perbuatan-perbuatan kriminal yang melanggar hukum dan tentunya juga dilarang dalam agama Islam. Karena apa? Karena bisa merugikan orang lain. Contohnya apa tadi? Pembunuhan, pencurian, dan perzinahan. Nanti kita belajar lagi yang lain. Terus setelah itu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama untuk mengetahui, ya, untuk mengetahui apa sih jinayat itu, ya. Terus yang kedua, kita harus mengetahui contoh-contoh perbuatan jinayat itu apa saja. Setelah itu kita juga harus bisa mengetahui hikmah dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari setelah kita mempelajari tentang jinayat. Oke. Untuk itu kita akan memulai pembelajaran kita. Silakan dibuka buku catatannya. Jadi nanti Bapak akan menjelaskan materi tentang jinayat. Nanti kalian tulis, ya, apa saja hal-hal yang penting dan bisa kalian catat dari materi yang Bapak jelaskan. Sebelum kita mengetahui apa sih jinayat itu, kita harus mengetahui dulu konsep jinayat dan fondasi hukum pidana dalam Islam. Ya, definisi jinayat. Jinayat adalah cabang hukum pidana dalam syariat Islam yang menguraikan tentang berbagai bentuk tindak kejahatan serta sanksi atau hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jinayat itu adalah hukum pidana atau contoh perbuatan-perbuatan, ya, kejahatan, lalu hukumannya dan sanksinya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kayak pembunuhan tadi, pemerkosaan, ya, pencurian dan lain sebagainya. Seperti misalnya dalam pembunuhan itu ada istilah namanya kisos. Nah, jadi apabila pelaku pembunuhan itu melakukan kejahatan pembunuhan, maka hukumannya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada kisos, yaitu dibunuh juga. Contohnya lagi apa? Status pencurian. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita mencuri, kalau hukum Islam, misalnya kita mencuri, kita dipotong tangannya. Misalnya mencuri sekali, potong tangan kanan, mencuri lagi, potong kaki kiri, mencuri lagi, potong tangan kiri, mencuri lagi, potong kaki kanan, dan akhirnya mencuri kelima kalinya habis yang dipotong. Ya, jadi hati-hati. Jadi semua hal-hal tindakan-tindakan kejahatan, yaitu ada konsekuensi hukum dan sanksinya karena sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus tujuan kita mempelajari tentang hukum jinayat adalah untuk menegakkan keadilan mutlak, menjaga keamanan, ketertiban masyarakat serta bertindak sebagai pencegahan kejahatan agar tidak diulangi. Jadi efek atau tujuan Allah menciptakan hukuman atau sanksi yang tadi mungkin terlihat sekilas kayak kejam, ya, tapi itu gunanya agar pelaku-pelaku kejahatan tidak mengulangi kejahatannya lagi di kemudian hari. Jadi berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan lagi. Contoh kayak tadi, kita mencuri, potong sudah tangan nih, ya, sudah dipotong tangannya, berpikir lagi untuk mencuri, tapi mengingat hukuman yang sudah dia terima, akhirnya dia berpikir secara dua kali lagi, apakah mencuri lagi atau tidak. Nah, itu menimbulkan efek jera. Itu tujuan dari mempelajari hukum Islam, ya. Terus selanjutnya landasan hukumnya. Landasan hukum jinayat itu terbagi menjadi dua. Ya, yang pertama adalah Al-Qur'an. Contohnya Quran surah Al-Maidah, ya, yang mengatur tentang hukuman bagi pencuri. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, ada sudah di Al-Qur'an. Contohnya, ada sudah di Al-Quran hukumannya yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran bahwa mencuri tadi ini hukumannya, pembunuhan ini hukumannya, perzinahan ini hukumannya, meminum khamar atau minuman keras itu ini hukumannya, sudah ada ketetapannya di dalam Al-Quran. Terus yang kedua, sumber hukumnya itu ada hadis Nabi, ya. Jadi apabila di Al-Quran itu tidak ada hukumannya, ya, tidak ada keterangannya, misalnya kita lihat di
di hadis Nabi. Ya, di hadis Nabi juga akan ada keterangan-keterangan untuk menjelaskan sanksi-sanksi untuk pelaku jinayat tadi. Ya, jadi ada dua landasan hukumnya. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah hadis Nabi. Terus kategorinya. Ini kategori hukuman bagi pelaku-pelaku jinayat. Yang pertama tadi yang adalah kisos. Ya, kisos adalah hukuman balasan yang setimpal berlaku untuk kejahatan yang melukai jiwa atau anggota badan. Nah, seperti pembunuhan atau penganiayaan berat. Prinsipnya adalah balasan yang setara. Ya, Bapak sering nonton film. Ada kasus-kasus kayak geng-geng perkalian, darah harus dibayar dengan darah. Jadi itu intinya, kesimpulannya adalah berlaku hukuman yang setimpal bagi si pelaku. Misalnya membunuh, balas dibunuh tadi. Ya, jadi itu adalah hukuman bagi orang kisos. Terus yang kedua adalah hudud. Hudud itu adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah secara pasti dan disebutkan dalam Al-Quran dan hadis tanpa ada ruang untuk perubahan, meliputi zina, pencurian, meminum khamar, dan perampokan. Contohnya, kalau nyedigar Indonesia itu berlaku hukum Islam itu di provinsi Aceh. Ya, di Aceh itu menganut sistem hukum Islam. Apabila ada pelaku pelanggaran, misalnya perbuatan zina, ya terjadinya perselingkuhan, dilakukan hudud. Contohnya apa? Dirajam, dicambuk dan lain sebagainya. Ya. Terus yang ketiga adalah ta'zir, hukuman yang sejenis dan kadar tidak ditetapkan secara spesifik. Jadi kadarnya itu kadar ditetapkan. Contohnya kayak tadi. Ya, misalnya kita melanggar mencuri, misalnya ada dendanya terserah orang yang dirugikan, misalnya 10 ekor domba, 10 ekor kambing, tapi tidak ada ketetapan kadarnya. Ya, itu namanya adalah ta'zir. Tapi kalau hudud tadi ketetapannya sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis bahwa kadarnya adalah ini. Misalnya kita mengganti kerugian, misalnya 10 ekor onta, 10 ekor sapi, 10 ekor kambing dan lain sebagainya, itu sudah ditetapkan. Tapi kalau ta'zir itu tidak ditetapkan kadarnya seberapa. Nah, sekarang implementasi kejahatan jinayat. Di sini ada 3 yang Bapak ambil. Ya, berapa contoh kasus nyata. Yang pertama adalah kasus pencurian. Terus yang kedua itu adalah kasus pembunuhan dan yang ketiga adalah kasus zina. Kasus pencurian, untuk kasus pencurian hukuman yang ditetapkan adalah kategorinya adalah hudud. Contohnya potong tangan tadi. Asalkan memenuhi syarat-syarat yang ketat. Jadi kada asal mencuri timbul potong tangan, enggak. Jadi kita harus tahu dulu ada syarat-syarat yang ditetapkan. Apakah dia harus dipotong tangannya atau cuma mengganti kerugian. Ya. Terus yang kedua adalah kasus pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan hukumannya adalah kisos tadi atau balasan nyawa dengan nyawa atau diat tebusan jika keluarga memilih untuk memaafkan. Jadi misalnya ada terjadi pembunuhan tetapi keluarganya memaafkan, ya udahlah, nggak apa-apa, saya ikhlaskan saja. Jadi pelaku tadi di samping dapat hukuman dari hukuman negara, dia juga harus membayar denda atau diat tadi untuk mengganti tanda permintaan maaf walaupun keluarga memaafkan. Tetapi kalau keluarga tidak memaafkan, maka berlaku hukum kisos. Gitu. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Jinayat adalah bagian integral dari hukum Islam yang mengatur kejahatan dan hukumnya. Penerapannya harus senantiasa berdasarkan prinsip keadilan, kemanusiaan dan sesuai dengan syariat. Ya, jadi jinayat itu bagian dari hukum Islam yang mengatur kejahatan dan hukumnya. Kenapa? Biar terjadinya keadilan, ya, kemanusiaan dan sesuai
sesuai dengan syariat yang sudah ditetapkan. Jadi itu adalah kesimpulannya. Jadi kenapa sih misalnya perbuatan jinayat itu dilarang? Karena itu bisa merusak atau merugikan orang lain. Dan semua hukuman dari pelaku jinayat itu sudah ditetapkan dari Al-Quran dan hadis tadi. Ya, misalnya kasus pembunuhan hukumannya A, kasus pencurian hukumannya B, kasus perjinahan hukumannya C. Semua itu sudah ada hukumnya, sudah ada sanksinya, sudah ada kadar yang sudah ditetapkan. Ya, gunanya apa? Gunanya agar memberikan efek jera biar pelaku tidak mengulangi. Ya, setelah kita belajar tentang materi jinayat, proses hukumnya dan beberapa contoh tentang kasus jinayat, apakah sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Sekarang Bapak akan membagi kelompok, ya, membagi kelompok dan akan memberikan beberapa soal diskusi buat kelompoknya. Nah, untuk membagi kelompok, karena Bapak cuma butuh 3 kelompok, ya, sistemnya adalah kita berhitung. Nah, kita balik lagi ke TK, ya, berhitungnya, tapi karena kita mengambilnya 3 kelompok, cukup menghitungnya sampai 3 saja. Contoh, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, gitu ya. Paham ya? Paham. Oke, sekarang kita bagi kelompoknya dari Mahda dulu. Siapa itu? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2. Oke. Jadi kalian sudah secara otomatis mendapatkan kelompoknya masing-masing. Yang merasa menyebutkan angka 1 tadi berarti kelompok 1, yang merasa menyebutkan angka 2 itu berarti kelompok 2, dan merasa menyebutkan kelompok 3 itu adalah kelompok 3. Silahkan cari temannya masing-masing. Bapak tetapkan di sini adalah kelompok 1, di sini adalah kelompok 2, dan di sini adalah kelompok 3. Silahkan menyebar semuanya. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD-nya, ya, membagikan LKPD-nya. Nanti baru Bapak jelaskan satu-satu apa sih tugasnya. Ya, ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Silahkan diambil. Nah, untuk kelompok 1, ya, kelompok 1 itu tugasnya adalah menganalisis kasus pembunuhan. Ya, linknya sudah Bapak sertakan di LKPD-nya. Jadi kalian telusuri linknya, kalian dengarkan, kalian pelajari dan analisis serta jawab pertanyaan di bawah. Ya. Terus untuk kelompok 2 itu menganalisis kasus pencurian. Jadi ada 3 tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian dari pencurian itu apa. Kedua adalah menyebutkan macam-macam pencurian yang kalian ketahui. Terus yang ketiga adalah membuat drama singkat. Nah, drama singkat tentang pencurian. Nah, jadi kalian dituntut untuk membuat drama singkat naskahnya, ya, beberapa orang nanti yang berperan dan 1 orang yang akan membaca naskah. Terus yang ketiga itu adalah kasusnya tentang perjinahan. Jadi ada beberapa pertanyaan, ya, yang sudah Bapak siapkan. Kalian tinggal jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak siapkan tadi. Sekarang silahkan berdiskusi dan jawab. Nanti setelah itu masing-masing kelompok akan mempresentasikan rekaman hasil kerjanya. Nanti kalau ada yang kurang paham, tanyakan aja ya. Ini yang agak berarti kelompok 2 karena harus membuat naskah nih, ya. Nanti kalian peragakan seakan-akan ada kasus pencurian. Nah, oke, waktu sudah habis. Sekarang Bapak persilahkan untuk mempresentasikan kelompoknya masing-masing. Oh, yang pertama itu tentang kasus pembunuhan. Nah, kelompok 1 silahkan maju ke depan.
Yang lainnya silahkan menyimak, dan nanti kalau ada yang mau ditanyakan tentang presentasi dari kelompok silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hal yang kami dapat dari menyimak video pembunuhan tadi. Dari video tersebut, yang kami dapat adalah nomor 1, ceritakan secara singkat peristiwa yang terjadi di dalam video. Jawabannya adalah tentang seorang bocah umur 10 tahun yang saat itu pergi mengaji. Saat kegiatan mengaji, bocah tersebut menjadi korban pembunuhan. Pelaku yang menyebut dirinya seorang remaja berusia 18 tahun dilaporkan sebagai tersangka pembunuhan. Baca dulu. 2. Jelaskan motif pembunuhan dalam video. Jawabannya, motifnya karena dendam sebab tersangka adalah korban bully dari korban pembunuhan. Coba baca dulu pertanyaan nomor 3. Hikmah yang bisa diambil setelah mengamati video. 1. Kewaspadaan dan keamanan. 2. Pendidikan, akhlak, dan kontrol. Nomor 3 Mahdi yang baca. 3. Jangan pernah membuli seseorang karena hal tersebut memungkinkan munculnya dendam pribadi dari sang korban yang untuk ketinggalan. Oke, itu tadi adalah presentasi dari kelompok 1. Silahkan yang mau bertanya. Ya, silahkan. Izin bertanya, saya menjadi Firdaus dari kelompok 2 menanyakan, misalnya kita sedang dibegal, lalu kita berupaya membela diri, tapi tidak sengaja membunuh begal tersebut, apakah kita masih terkena hukum pidana atau tidak? Jawabannya masih, tapi hukum pidana tersebut tidak seberat dengan hukuman yang dilakukan secara sengaja. Karena itu adalah tidak sengaja, jadi hukumannya mungkin lebih ringan lagi. Oke. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pencurian. Adegan pertama di kelas. Budi dan Ani sedang berbicara sebelum pelajaran dimulai. Ali, kamu tahu kemarin uang kelas hilang dari laki meja keluar kelas. Iya, aku dengar katanya jumlahnya lumayan banyak. Siapa ya yang berani mencuri di sekolah? Nah, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sejawaban dari 3 soal yang diberikan kepada kami. Ya, jawaban pertama, apa pengertian dari zina? Jawaban, zina dalam Islam adalah hubungan intim di luar nikah yang zina tidak diluruskan sebagai dosa besar. Larangan zina tercantum pada Quran Al-Isra ayat 32. Zina memiliki hukuman yang berbeda-beda seperti cambuk bagi yang belum menikah dan dirajam bagi yang sudah menikah. Oke, itu tadi adalah presentasi dari kelompok 3. Silahkan yang ingin bertanya, ya silahkan Rahman. Kalau suka sama suka gimana? Nah, itu kasusnya. Misalnya suka sama suka. Nah, gimana tanggapannya nih dari kelompok 3? Ayo. Kalau suka sama suka berarti harus lebih menjaga pergaulannya lagi, mungkin bisa kayak menjauhi satu sama lain dulu gitu untuk beberapa waktu. Oke, itu tadi jawabannya. Jadi secara garis besar bisa suka sama suka, tapi sebelum ada ikatan pernikahan, alangkah baiknya kita menjaga pandangan dan batasan di diri satu sama lain. Nanti kalau nyesuk, ya tepuk tangan dulu. Ya, jadi itu tadi beberapa kasus dari contoh jinayat yang dipresentasikan. Yang pertama adalah tentang kasus pembunuhan, kedua adalah kasus pencurian, dan yang ketiga adalah kasus perzinahan. Sekarang untuk mengetahui sejauh mana kalian sudah menyerap materi yang sudah Bapak sampaikan dari awal tadi sampai akhir, Bapak akan membagikan beberapa soal evaluasi individu. Nah, jadi kalian menjawabnya
jawabnya nanti bukan per kelompok lagi, tapi perorangan. Nanti jawabannya semua itu ada nilainya dan patokannya. Nanti apabila nilainya bagus, berarti Bapak anggap kalian sudah paham dan berhak melanjutkan ke materi selanjutnya. Tetapi apabila nilainya kurang, kita akan mendalami lagi sampai kalian paham. Ya, ini dibagi dulu, silahkan nanti dijawab ya. Nah, dibagi satu sama lain. Nah, ini. Gunanya apa? Gunanya Bapak ingin mengetahui sejauh mana materi-materi yang sudah Bapak sampaikan tadi kalian bisa serap apakah tidak ya. Jadi Bapak ingin tahu nih, kalian sudah bisa menyerap, sudah paham atau belum dengan materi-materi yang sudah Bapak sampaikan. Oke, ya. Nanti semua lembar jawaban LKPD-nya tolong dikumpulkan sama ketua kelas. Nanti ketua kelas yang akan memberikannya ke Bapak. Nanti jawabannya, penilaiannya akan Bapak kasih lagi ke kalian untuk pertemuan berikutnya. Sekarang sebelum mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Bapak mau tanya dulu. Apa sih hikmah atau pelajaran yang bisa kalian ambil dari setelah mempelajari tentang beberapa kasus jinayat tadi? Contohnya kayak pencurian, pembunuhan, perzinahan, dan lain sebagainya. Ada yang mau disampaikan? Ya, silahkan Ridwan. Hikmahnya adalah jangan pernah membuli orang lain. Oke, yang pertama itu bagus. Jangan pernah membuli orang lain. Ya, terus Ilham. Jangan melakukan tindakan kejahatan maupun atau walaupun terasa kecil atau remeh. Iya, jangan melakukan tindakan kejahatan walaupun tindakannya itu dianggap remeh atau kecil. Tetap itu disebut dengan kejahatan. Jadi kesimpulannya, jangan pernah sekali-kali melakukan perbuatan-perbuatan haram, perbuatan-perbuatan yang tergolong ke dalam jinayat. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan kriminal, karena semua sudah ada hukumannya dan termasuk ke dalam dosa. Ya, jadi itu ya. Ya, untuk mencairkan suasana pada hari ini, karena Bapak lihat kalian sudah tegang semuanya, Bapak ada sedikit ice breaking ya, untuk mencairkan suasana. Ice breakingnya adalah tepuk hari Minggu judulnya. Jadi Bapak ada dua tepukan yang harus kalian hafal ya. Tepukan yang pertama adalah 1, 2, 3, 4. Bisa? 1, 2, 3, 4. Bisa? Sekarang tepukan yang kedua sama kayak tadi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 gitu aja. Nah, jadi nggak ada lagi ininya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oke, itu ya, ingat dua tepukan tadi. Nah, karena Bapak cita-citanya dulu adalah seorang penyanyi, pengen jadi penyanyi. Nah, Bapak mau mewujudkannya sekarang. Ya, Bapak mau nyanyi, judulnya pada hari Minggu. Nah, kalian jadi pemusiknya. Musiknya pakai tepukan yang tadi. Ya, bisa ya? Bisa. Coba. Ya, mainnya santai dulu. Kita coba ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendalikan kuda supaya baik jalannya.
Oke, gitu ya. Oke. Sekarang ada 3 tahap. Nah, tahap yang pertama kecepatan 20. Tahap yang kedua medium kecepatan 60. Dan tahap ketiga kecepatan dewa jalan 120. Ya. Jadi dari tahap pertama dulu, tahap kedua, tahap ketiga. Sekarang Bapak nggak ikut, Bapak cuma nyanyi, kalian yang main musik. Ikuti suara Bapak dan kecepatan nyanyian Bapak. Bisa ya? Coba. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendalikan kuda supaya baik jalannya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendalikan kuda supaya baik jalannya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa. Oke, tepuk tangan semua ya. Ya. Faedahnya adalah, manfaatnya adalah untuk melatih konsentrasi. Jadi Bapak ingin tahu nih, kalian masih konsentrasi atau enggak? Setelah kita belajar tadi, itu adalah ice breakingnya. Oke, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Bapak ingatkan kembali lagi, minggu depan kita akan mempelajari tentang hukumnya. Setelah kita tahu tentang jenis-jenis jinayat itu apa, minggu depan kita akan mempelajari tentang hukumannya atau jenis-jenis hukumannya, jenis-jenis sanksinya. Yang pertama tadi kayak hudud, kisos, ta'zir. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang itu. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata Bapak yang kurang berkenan di hati kalian semua. Pesan Bapak yang pertama tadi diingat ya, jangan lupa, jangan pernah mendekati hal-hal yang sifatnya haram ya. Perbanyaklah beribadah, perbanyaklah berbuat baik pada sesama, perbanyaklah melakukan hal-hal yang sifatnya positif. Jadi terima kasih untuk hari ini. Sebelum mengakhiri, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan.